Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu sidang jemaat Efrata Kacur yang diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu lagi dalam acara renungan singkat pada malam hari ini melalui kebenaran firman Allah yang akan saya sampaikan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup dan ajaib, yang oleh karena kemurahan-Mu kami ada sampai saat ini, boleh mendengar berita, kabar baik, kabar keselamatan, melalui kebenaran firman-Mu. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, sehingga kami yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, juga yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, oleh kuasa firman Allah. Terima kasih Bapa, diberkatilah kami semua yang mendengar, baik yang menyampaikan firman Allah. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik. Haleluya. Amin. Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar kebenaran firman Allah yang terdapat di dalam kitab 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-3, mulai saya bacakan. Maka takutlah ia, yaitu Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, dan ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian ia berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia, serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat sebuah pengalaman yang tidak diharapkan terjadi dalam kehidupan Elia. Elia ini adalah seorang nabi yang besar, ya, yang dipakai Allah untuk menyatakan rencana dan kuasa Allah yang sangat luar biasa pada umat Tuhan, di mana Allah memakai Elia untuk menyatakan kebenaran Allah kepada umat Tuhan yang pada saat itu, ya, sudah berpaling dari Tuhan, ya, meninggalkan Tuhan, yaitu menyembah Baal-Baal. Saudara yang dikasihi Tuhan, termasuk salah satunya raja dari Israel, yaitu Ahab, berpaling dari Tuhan, menyembah Baal pada saat itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan Allah memakai Elia dengan luar biasa, sehingga Elia melakukan sebuah peperangan rohani yang luar biasa, membunuh para nabi-nabi Baal. Yang dibunuh Elia saat itu di dalam Alkitab dicatat ada 450 nabi Baal, tapi secara total ada 850 dibunuh oleh Elia pada waktu itu. Nah, selesai peperangan itu, saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti selesai peperangan Elia. Ya, ada satu musuh yang sangat luar biasa yang akan dihadapi Elia, yaitu Isabel, ya, kepala dari nabi-nabi Baal pada saat itu, pimpinan dari nabi-nabi Baal yang disembah oleh orang Israel, yaitu Isabel. Dan ketika Isabel mendengar perihal tentang Elia membunuh nabi-nabi Baal sekitar 450 pada saat itu, Isabel sangat marah. Naik pitam Isabel pada Elia pada waktu itu dan mengancam Elia, menyampaikan sebuah kabar melalui pesan kepada pembantunya
bahwa Elia ini nasibnya akan dibuat sama seperti nabi-nabi Baal, di mana Elia membunuh dengan pedang. Yang kasih Tuhan. Jadi nyawa Elia pada saat itu sangat terancam ketika mendengar berita dari Isabel bahwa Isabel akan membunuh dia. Dan apa yang terjadi pada kehidupan Elia? Elia merasa takut pada saat itu. Dan ini yang dilakukan oleh Isabel, dari yang kasih Tuhan. Ya. Dan Isabel ini adalah hamba dari iblis. Dari yang dikasih Tuhan. Isabel ini menjalankan bagian dari rencana iblis. Ya, dari yang dikasih Tuhan. Tujuannya apa? Untuk melemahkan orang-orang percaya pada waktu itu. Dari yang dikasih Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh Isabel. Dari yang dikasih Tuhan. Isabel ini adalah hamba iblis. Untuk menjalankan tujuan dan rencana iblis bagi kehidupan umat Tuhan. Supaya umat Tuhan menjadi lemah, kehilangan iman, kehilangan kepercayaan, kehilangan kekuatan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan apa yang dirancang oleh iblis tidak ada sesuatu yang baik. Tidak ada sesuatu yang benar. Tidak ada sesuatu yang positif. Semua yang dirancang oleh iblis melalui Isabel itu adalah sesuatu yang negatif. Sesuatu yang menghancurkan, sesuatu yang melemahkan, sesuatu yang menggagalkan kehidupan perjalanan iman percaya kita. Itu rancangan iblis, saudara yang dikasih itu. Jadi iblis itu jangan disembah. Iblis itu harus dikalahkan. Gimana cara kita mengalahkan iblis, saudara yang dikasih Tuhan? Ya, mari kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-8 di sana dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara yang kasih Tuhan, bahwa kita sedang dalam peperangan posisi kehidupan kita. Ada musuh yang ada di depan kita, yang siap berperang melawan, mengalahkan, menaklukkan kita. Supaya kita hidup dalam rencana iblis. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana yang dilakukan Isabel? Yang kedua di sana dikatakan lawanlah dengan iman yang teguh. Maka perkuat iman kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Iblis bisa memakai siapa saja dan apa saja untuk menjatuhkan orang percaya, untuk melemahkan kita, supaya kita kehilangan iman, kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, sehingga kita menjadi lemah sebagaimana yang dialami oleh Elia pada waktu itu. Elia tidak berdaya menghadapi ancaman, tekanan dari Isabel. Dia merasa takut. Dia masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Apa yang dilakukan Elia? Di sana dia berkata, ia ingin mati. Ya, dia berkata kepada Tuhan, cukuplah Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Elia sangat putus asa pada waktu itu, Bapak Ibu yang dikasih itu. Menghadapi tekanan dan ancaman dari seorang Isabel, yaitu pimpinan dari para nabi-nabi Baal pada waktu itu, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, ini yang terjadi pada Elia, saudara yang dikasih Tuhan. Yang pertama, apa yang dilakukan iblis tidak ada yang baik, tidak ada yang benar, tidak ada yang kudus, tidak ada yang positif. Tujuan iblis hanya untuk menghancurkan, membinasakan kita, menyesatkan kita. Itu yang dikerjakan oleh setan, saudara, dikerjakan oleh iblis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Wahyu pasal 2 saya akan bacakan ayatnya yang ke-10, dikatakan di sana, jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Ya. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Nah itu. Tujuan iblis dalam kehidupan manusia itu tidak ada yang baik. Pertama, membuat manusia itu menderita.
Yang kedua, membuat manusia itu susah. Kehilangan optimisme hidup yang ada di dalam hati manusia itu ketika iblis menjalankan rencananya, membuat manusia itu takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana dialami oleh Elia, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan ayat selanjutnya mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, ini cara, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kita menghadapi kekuatan-kekuatan iblis untuk menjatuhkan kita. Apa itu? Kita setia, menjaga komitmen kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Hidup dalam prinsip firman Allah, itu menjadi senjata kita, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menghadapi kekuatan iblis yang melemahkan kita. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, Wahyu pasalnya yang ke-20, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 9, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turun api Tuhan menghanguskan mereka. Ini luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam laut api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Nah, ini puncak peperangan, saudara yang dikasihi Tuhan, yang akan terjadi di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan, saudara yang dikasihi. Ada peperangan yang luar biasa antara iblis dengan orang-orang kudus. Tapi iblis tidak berhasil mengalahkan orang-orang kudus. Justru sebaliknya, iblis dikalahkan oleh Tuhan melalui sebuah peristiwa, ada api dari langit turun menghanguskan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu iblis itu dilemparkan ke dalam lautan api itu, saudara yang dikasihi Tuhan, disiksa siang dan malam untuk selama-lamanya. Jadi iblis tidak punya kekuatan, Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk melemahkan, untuk menjatuhkan kita. Justru iblis ditaklukkan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan pada waktu itu. Nah, ini yang terjadi, peperangan terakhir antara orang kudus dan iblis, saudara ini. Iblis dikalahkan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa, saudara yang dikasihi Tuhan? Karena roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu yang dikatakan Paulus juga di dalam Timotius, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah mengaruniakan kita bukan roh ketakutan, saudara yang dikasihi Tuhan, roh yang membangkitkan. Jadi Allah tidak mau kita menjadi lemah, Allah tidak mau kita menjadi putus asa. Oleh sebab itu Allah hadir melalui malaikatnya, datang menyentuh Elia pada waktu itu. Malaikat Tuhan berkata, bangun Elia, makan minum. Sampai 2 kali malaikat Tuhan mengatakan itu kepada Elia. Lalu Elia merespon firman Allah, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika firman Allah direspon oleh Elia? Elia mendapat kekuatan, Elia mendapat tenaga, Elia mendapat semangat, spirit yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan Elia bangkit berjalan sampai ke gunung Horeb, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, jangan lemah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apapun pengalaman hidup yang kita alami hari ini, percayalah, Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita untuk meneguhkan kita, untuk menguatkan kita, untuk membangkitkan kita, untuk membangun iman kita, supaya kita tidak kalah menghadapi peperangan-peperangan hidup ini yang kita hadapi, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebaliknya, kemenangan menjadi milik bagian dalam kehidupan kita. Hari kita baca di dalam 2 Timotius, saudara yang dikasihi Tuhan, pasalnya yang pertama ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, ini saudara ini, tujuan-tujuan Allah dalam kehidupan kita jelas. Sesuatu yang baik, sesuatu yang membangun, sesuatu yang memotivasi, sesuatu yang mendorong.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita juga, saudara. Maka milikilah roh dari Allah, Roh Kudus, roh yang akan memampukan kita dalam menjalani kehidupan kita yang penuh dengan peperangan, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab musuh yang kita hadapi ya tidak kelihatan, tapi dia punya kuasa. Tapi segala bentuk kuasa kegelapan sudah ditaklukkan oleh Tuhan di atas kayu salib. Dan kasih Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu malam hari ini boleh mendengar kabar baik, kabar kebenaran, kabar firman Allah, membangun iman kami supaya kami tetap teguh, kokoh, kuat di dalam Tuhan, tidak tergoyahkan oleh apapun. Kali hidup kami penuh dengan peperangan rohani Tuhan, tapi Allah ada di pihak kami, siap memberi kami kemenangan dalam kehidupan kami, hingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkatilah jemaat Tuhan, tolong mereka Tuhan. Kalau ada yang lemah Tuhan kuatkan, kalau ada yang putus asa Tuhan hiburkan Tuhan. Alami jalan buntu Tuhan bukakan jalan oleh Tuhan. Yang sakit juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Berkarya dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami, pemerintahan, kota kami Yogyakarta dan pemerintahannya diberkati oleh Tuhan. Tuhan menolong kami semua ya Bapa di sorga. Damai sejahtera bagi kami semua, bagi bangsa dan negara kami. Kami akhiri doa kami malam hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Gembala kami yang baik. Haleluya, haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.